dalam rangka review manasik, pemantapan manasik. Insya Allah di tanah air sudah di manasik ya. Cuma mungkin karena melintasi berbagai macam negara, segala macam Bapak Ibu alami, lewati, perlu kami mantapkan. Kemudian kedua kalinya sahabat kita salam senantiasa kita hadirkan kehadiran bersama Rasulullah Alaihi Wasallam. Dan beliau telah melangkis kita dari alam gelapan menuju ke alam yang terang benderang yang meninggal dunia. Bapak Ibu yang kami muliakan, prosesi dari sebagian sudah dijelaskan sama Abah Syur. Ini keberangkatan kita. Jadi makan jam 11 sebelum masjid sudah berikhram. Tentunya kita sudah mandi ikhram karena sunnah, karena perlu kita kerjakan yaitu mandi ikhram. Saya lihat mandi ikhram sunnah karena Allah, sama mandinya seperti mandi besar ya, tinggal lihatnya saja, paham? Jadi mohon maaf jika tidak sama dengan di buku itu, cuma sepertinya agak mirip. Jadi sebelum kita mandi boleh bersih-bersih dulu. Kita potong kuku yang kelihatan yang sepertinya panjang, misalkan sunnah dipotong. Ya, potong bersih rapi tanpa ada mungkin ada kadang yang tersisa. Ya kan, kita potong kadang salipan ada yang tersisa. Jangan sampai pas kita nanti setelah niat tinggal sedikit kita potong. Jangan, itu melanggar. Paham ya? Kemudian yang kedua, memotong rambut. Baik rambut, mohon maaf, rambut yang ada di bawah ketiak. Kemudian mohon maaf, kemaluan. Kemudian rambut. Kemudian kumis, barangkali dirapikan. Yang sekiranya mohon maaf, seperti saat ini seperti Pak Raden, dirapikan atau dikupas kalian, mohon maaf. Kalau jenggot jangan. Jenggot sunnah dipelihara ya, cuma punya saya nggak dipelihara. Ya paham ya, berarti rambut silakan dirapikan. Sunnah ya, sunnah. Kemudian memakai wangi-wangian sunnah di badan dari sini. Jadi semua kesunahan yang ada di buku di panduan silakan nanti dipelajari lagi, andaikan kurang jelas. Wangi-wangian di sini boleh untuk bapak-bapak di badan, bukan di ihram. Jadi harus mandi, besok mandi masih boleh pakai deodoran misalkan, boleh mak. Karena kita nanti mungkin seharian dari sini, malam nanti tawafnya, dan tidak memungkinkan mandi pakai sabun. Boleh mandi, tapi tak boleh pakai sabun. Kan tidak enak mandi tanpa sabun, ya kan? Nah, karena pakai deodoran boleh dari sini. Ibu boleh wangi-wangian juga, tapi jangan terlalu menyengat baunya. Ya Bu ya, sederhana saja, dan jangan juga jangan terlalu tebal misalkan. Bawa make up satu dus atau satu kilo dari sana, seperempat kita sekali semua, sidu semuanya ini hampir merah kayak itu lah. Ya Bu ya. Jadi biasa saja Bu ya. Ya jadi karena nanti juga bau wudu, kasihan nanti nempel di sini kayak makan dan terlihat gak bagus juga, mendingan sederhana saja mumpung dari sini. Jadi karena ihram itu perlu kita hati-hati sekali ya. Kemudian jadi sunnah-sunnah sudah kita kerjakan. Untuk pakaian ihram, bapak-bapak cuma 2 helai kain ihram. Sudah praktekkan di sana? Yang bawah seperti bapak pakai sarung ini, orang Jawa Timur mungkin hebat pakai sarung ya. Gak usah dipraktekkan ya. Nanti kalau masih bingung nanti bisa ke rekaman 5.13 untuk pakaiannya ya. Insya Allah bisa kok. Ya, cuma 2 helai kain tanpa jarikan. Tidak boleh memakai tutup kepala, tidak boleh pakai kopiah, kaos kaki tidak boleh. Apa ya? Di bawah disarungkan. Siapa bapak? Sebentar. Yang mau disarungkan, yang akan diselendangkan. Ya Pak ya? Paham ya? Bapak-bapak. Coba ibu pakaiannya mau kena. Mau kena sama seperti sholat. Pakai yang dari Nur Duha ya.
yang ada tulisannya di belakang. Jadi andaikan, mohon maaf, andaikan antisipasi Bapak Ibu terpecah satu, oh ini tidak masuk doa, jadi bisa mudah kami mengumpulkan. Paham? Ya, pakai yang ada tulisannya doa. Yang mau kenal tidak boleh pakai cadar, tidak boleh menutup mata tangan. Tidak boleh kaos sarung tangan yang duluan. Ada di Sumatera Pak? Ada. Boleh kalau Ada masker? boleh kalau Ada di Sumatera Pak enggak? Ah, itu. Ah. ya nggak apa-apa memang. Ini telapak tangan wajib terbuka, ya, sama muka. Andai kalau Mas saya punya pendapat, saya menutup muka. Silakan, ya. Kalau pendapat kami tidak boleh menutup muka. Andai kan kepengen pakai tutup muka pakai cadar, pakai topi agak panjang, nah begitu kan? Kalau ada jadarnya dulu. Jadi wajahnya terlihat panjang. Ya Bu ya. Paham sampai sini? Iya, kau sekali lagi. Oh yang ini. Ya, kalau kaos kaki wajib tertutup, yang tidak boleh telapak tangan. Ya, paham ya? Telapak tangan sama muka untuk ibu-ibu. Kamu sampai sini Bu? Saya izin dulu ya, buang ini ya. Bersih-bersih itu kan begitu. Bersihkan, rapikan semuanya dari sini, ya. Baru setelah pakaian ihram besok kita bisa bergerak ke Bir Ali. Ada yang bertanyakan sampai sini, sampai sudah sini? Sudah paham semua? Itu ya. Ya, paham. Ihramnya dari sini, Bapak ke masjid berihram. Jadi besok koper barang-barang jam 8 setelah sarapan sudah di depan kamar semua. Boleh, maksudnya saya sebelum berangkat ke masjid sudah siap di depan kamar. Jadi nanti malam Bapak Ibu packing beres-beres. Bapak jangan lupa ihramnya dikeluarkan, ya. Karena nanti di wrapping, dikunci, ihramnya di dalam. Mas, saya Mas. Allah, ya. Jadi dikeluarkan dulu ihramnya. Tetap ihram sampai selesai. Sampai dibuka, sampai kita tahu, ya. Bersabar. Botan. Jadi cuma dua helai. Kalau dari sini masih boleh, bila Ali Bapak mau pakai peci, surat izin mau peci boleh. Baru nanti setelah kita jatuh niat, tadi sudah lepas itu semua. Ya, di sini mau ke masjid di sini pakai kopiah masih boleh. Walaupun ihram pakai kopiah. Baru nanti kita ketika hendak niat lepas itu semua. Ya. Enggak Pak, bukan kesane runtut riyen iki jelasne mungkin apa pertanyaane ngoten. Kesane mungkin runtut niki badhe ngandene sesare sampai tahalul nyenaka akhirnya damu. Di suasana riyen mungkin apa sing ngunek-ngunek niku dengan catet napa-napa bisa jangan terus. Kesane runtut mungkin niki dereng anu balik teng sunah kali. Sesuai tak sesuai pertanyaan tawaf, terakhir. nah sutawaf bener angkot sing Kali-kali. awal tadi. Ini diselesaikan dulu dengan midang minhal kesana mungkin selesai baru tanya Kata lawan. atau mawon Ini, mana saya ini nggak terlalu banyak. Ya. Kebetulan masih ingat misalkan biasanya kalau menurut terakhir itu kita lupa. Jadi kita ada misalnya kalau misalkan potong nasi itu boleh dipotong. Hanya sedikit apa harus bujur. Tidak boleh bujur. Sahabat aja. Rapikan saja untuk di sini. Andaikan nanti untuk gundul, tahalul, bersih itu nanti setelah di sana. Ya, di sini dia rapikan saja dulu. Ya, bulu-bulu seperti tadi sudah saya sebutkan. Ya.
Oke, semua paham sampai sini, bisa kita melangkah ke rukun umroh. Ya. Tadi sudah. Kita melangkah kepada rukun-rukunnya. Ada yang sudah hafal rukun-rukunnya? Pertama apa? Niat. Oke. Niat. Dua. Rukun umroh ada berapa? Ada 4, ada yang mengatakan 5 ya. Ayo pertama. Niat. Ya, terus 2. Tawaf terus ya. Sa'i terus. Tahallul. Tertib. Tertib. Lagi 1. Niat. Niat. Satu pertama niat, lagi terus 2 tawaf. Sa'i. Tahallul. Tertib. Paham sampai sini ya? Ini rukun. Ini tidak wajib kita kerjakan. Kalau salah satu tertinggalkan maka batal. Paham ya? Karena ini termasuk rukun. Kita masuk ke niat dulu. Sebelum kita niat, kita belajar talbiyah. Kita sudah apa? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kesunahan sampai kita nanti dibaca setelah niat sampai istilam Bismillahirrahmanirrahim di rukun Hajar Aswad. Sudah tidak boleh baca talbiyah, lanjutkan dengan doa-doa. Ya, sunnah ini labbaik Allahumma labbaik, ini sunnah Bapak Ibu baca sepanjang perjalanan sampai nanti ke Mekah, sampai istilah Bismillahirrahmanirrahim. Paham? Labbaik Allahumma labbaik. Buat baca sebanyak-banyak. Hafal? Oke, saya tambah backing vokal. Ayo baca 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Terima kasih. Kemudian kita masuk kepada pertama apa tadi? Niat. Oke, niat atau berihram dari mikot. Jadi wajib kita niatnya di mikot. Tidak boleh kita niatnya di sini. Tidak sah. Kita niat di sini paling ya, niatnya besok di mikot atau di Bir Ali. Sunnahnya baginda Nabi di Bir Ali sholat. Ya, sholat sunnah di sana. Dikarenakan besok sholat zuhur sama asarnya di jamak, maka qaul yang asoh tiada sholat sunat setelah sholat asar. Maka besok kita ganti sholat tahiyatul masjid. Andai kata asarnya kita jamak takdim di Masjid Nabawi. Ya. Ketika sholat ihram jatuh pada waktu yang diharamkannya sholat, maka tidak ada sholat ihram. Adanya ganti kita dengan tahiyatul masjid. Paham sampai sini? Jadi besok dari Bir Ali sholat sunat tahiyatul masjid. Ustaz, saya punya pendapat, saya sholat sunat ihram di sini. Oke, silakan. Paham sampai sini? Paham ya? Berarti sholat sunat dulu, besok kita di sana. Baru baginda Nabi itu dulu naik kendaraan dan melihatnya di atas kendaraannya. Kita juga sama, besok naik di bus, kita niat di bus bersama. Paham ya? Niatnya labbaik Allahumma umratan. Ada yang begitu. Ada nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Adakah disebutkannya? Coba kita baca. Oke, lagi? Ada lagi? Yang nawaitul umrata ada? Ada. Boleh. Ya, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu talafuz biniyat. Imam Asy-Syafi'i talafuz biniyat sama seperti salat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman misalkan. Ada anillahi ta'ala.
Ya, nggak usah begitu kan. Jadi dia termasuk niat kan. Wa mahalluha bil qalb. Ya, tempatnya niat di hati. Baru kita saya berniat umroh dan berihram dengannya karena Allah di dalam hati. Itu sudah masuk niat. Talafut berniat menguatkan kepada hati. Paham ya? Sama seperti sholat. Niatnya berarti Allah Akbar dalam hati. Talafut tadi usolli itu talafut berniat. Sunnah. Paham sampai sini? Oke, berarti niat di mana? Berarti besok hati harus ikut, ya? Yang cuma lisan saja. Paham sampai sini? Niat? Oke, berarti niatnya di mikot, ya? Sudah paham? Berarti kita masuk ke rukun umrah yang kedua. Apa? Oke, ingat ya. Pertama apa? Niat. Kedua? Tiga? Empat? Oke, kita masuk ke tawaf sekarang. Ini yang berat. Kelihatannya sepele, cuma berat ya. Mohon maaf. Tawaf sama seperti sholat, Pak. Cuma bisa diperbolehkan berbicara. Cuma berbicara yang baik-baik saja atau yang berfaedah seperti zikir, doa dan lain sebagainya. Jangan kita mengeluh misalnya kalau kesal di tawaf. Ini ya, padat sekali kan. Nah, itu kan ngeluh namanya ya. Makanya lisan ini kita gunakan untuk zikir saja. Walaupun kita padat, didorong sana sini pasti, ya. Ya, misalkan kita dipermudahkan oleh Allah, ringan misalkan tidak padat, ya syukurlah. Jadi tapi sulit kan di sana kan memang tempat tawaf tempat padat di Mekah. Tawaf sama seperti sholat. Syarat yang pertama wajib suci, baik dari atas kecil maupun atas besar. Paham sampai sini? Suci. Jadi punya wudhu. Untuk ibu-ibu kalau berhalangan cancel dulu. Kita tunda dulu tawafnya yang berhalangan. Tapi aman kan? Yang ada yang berharap tetap kita niat besok itu. Tetap kita niat niat, tapi lebih sampai di sana kita stop dulu, jangan ikut tawaf karena tidak boleh ya. Sekarang Kalau besoknya, paham ya? Jadi sendiri dari atas tidak bisa. Oke, paham sampai sini? Kemudian pakaian. Kalau sudah punya wudhu, berarti pakaian tinggal. Saya mau nanya ya, kalau seandainya nih kita batal ya wudhunya, terus kan saya tuh diberitahu teman saya kasih spray itu ya apa kalau kita pakai spray? Itu ulama kalau buang air itu wajib wudhu. Maaf, buang angin. Buang angin itu wajib kita ke pinggir. Pas di mana kita batal sampai sini, ini sudah dua. Kita ke pinggir dan tempat, misalkan ke sini, baru kita lanjutkan lagi di sini ya. Wudhu. Kalau bersentuhan, ulama ada yang mengatakan dimaafkan. Kalau tiap kali kita bersentuhan, kita wudhu kapan selesainya kita tahu. Ya? terus Ada yang pakai spray, ada Ya, tuh. makanya. Dia pakai spray, ada yang kayak parfum. Diambil wajib-wajibnya saja. Ini sependapat. Boleh, ada yang mengatakan boleh. Kalau Imam Syafi'i harus ngalir, ya kan? Harus ngalir. Ya mungkin secukupnya itulah. Wudhunya. Ada yang takut ke sini. Ya, ada ya. Jadi macam-macam. Jadi udah, itulah pendapat. Kami tidak itu. Ya kami itu contoh pada Imam Syafi'i. Jadi harus ada wudhu ada. Kalau cuma wudhu ada di sekitar tawaf itu ada, dekat sana. Ya. Jadi ada juga yang tepuk pundak kan. Temannya langsung wudhu langsung lanjutkan. terus itu tadi yang baca ya sudah ketiga. Selanjutnya kita sudah selesai. Terakhir siapa yang dulu? Terang pasti nanti kita ditunggu di Pak Yai siap ya. Ya, banyak kok tugasnya nanti. Mas saya batas mas tunggu ya. Insyaallah. Kan di area Ka'bah itu nggak ada tempat wudhu ya. Ada tapi enggak keluar sedikit. Keluar dari Wudhu keluar dari daerah tawaf itu. Sudah sekarang difasilitasi wudhu saja, ya. Bukan toilet di luar wajib, tidak ada di dalam kan, nggak mungkin kalau masjid ada toiletnya. Wudhu saja ada ya di sekitar sana. Paham sampai sini?
Jadi kalau sudah suci semua, sekarang sudah pakaian. Pakaian kita harus ekstra hati-hati. Bapak cuma pastikan bawa cuma sepasang saja kan? Itu hati-hati. Ibu juga. Ini lebih sulit ibu juga. Kalau berhenti di peristirahatan kita tahu sendiri. Kalau di peristirahatan kadang banjir, itu kan Bu ya. Masuk ke toilet kita hati-hati. Karena pakaiannya. Jadi harus suci memang. Baru kita startnya dari rukun Hajarul Aswad. Sudah punya wudhu, pakaian suci, baru kita mau mulai melangkah. Kita mulainya dari rukun Hajarul Aswad. Kalau boleh saya kasih gambaran, di sini Hajar Aswad, di pojok ini, di sana ada lampu merah hijau, ya. Kita luruskan dulu dengan ini, dengan Hajarul Aswad, baru kita istilah Bismillahi Allahu Akbar. Ya, ibu-ibu jangan terlalu tinggi angkatannya, khawatir ini yang melorot. Hajar sudut sini saya kasih gambaran di sini ya, gambaran di sini umpama, di sini nanti di sana juga hijau, ya. Bismillahi Allahu Akbar. Itu aja Rasul tidak mungkin karena di sana banyak orang bisa segala macam. Jadi istilah aja dari jarak jauh. Bismillahi Allahu Akbar. Dikecup bila sautin tanpa suara, ya Bu ya. Bukan bisautin, bukan dengan suara, itu lebay namanya. Bismillahi Allahu Akbar. Wah, itu offsetnya offset. Apalagi ini diulang-ulang, over lagi. Itu kalau misalnya menunjukkan saking senang ya, tidak pada kita saya ini begitu kan, masa ekspert kayak nonton bola, gitu. Gaya bebas ya. Baru kita di situ selesai Bismillahirrahmanirrahim kita melangkah. Ka'bah wajib berada di sebelah kiri kita, harus selalu sejajar dengan bahu kiri kita. Tidak boleh kita melawan arus atau memutar arah. Ini kebanyakan kita Bapak Ibu, kita bawa bapak misalkan bawa istrinya di belakangnya, asalnya berdampingan ya kan. Pas disenggol orang ya kan, ibunya ketinggalan di sana. Ini bapak ini balik, ayo Bu sini. Kan sudah balik kan baunya kan. Caranya bagaimana Pak? Biarkan ibu yang ikut kita, yang mengedar kita. Bapak tinggal aja ini kan. Andai kan ingin menunggu jangan di bapak balik. Sudah berputar dari Ka'bah, sudah pindah ya. Kalau sudah betul, nggak boleh. Sudah gini ya Ustaz, misalnya baju saya yang atas itu jorok, tak ambil diri, nggak boleh ya? Intinya kan ini baunya tetap sejajar dengan Ka'bah. Agak geser ke belakang sini, nggak boleh. Usahakan jangan sampai baunya tergeser. Makanya tadi sebelum kita tawaf sudah sekiranya aman, tidak ada yang lepas nanti ya. Jadi harus Pak, karena Bapak harus jaga. Ada ikat pinggang pakai, ada pakai selain pakai tas itu boleh. Buat nanti ketat di sini tidak ada yang jatuh nanti. Terus mengitari Ka'bah sampai di rukun Yamani, kita angkat tangan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada doa-doa, itu anjuran. Doa-doa. Jadi pekerjaannya saja yang wajib. Doa-doa itu sunnah atau anjuran, baca doa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Misal Allahumma imanan bika, ada doa yang pertama sampai ke-7 sampai rukun Yamani. Baru rukun Yamani nanti angkat lagi, misalkan di sini rukun Yamani sebelum Hajarul Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, tanpa dikecup, ya, tanpa dikecup biasa saja, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu baca Rabbana. Nah, doa sapu jagat paham? Hafal semua? Ya. Paling kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi pandai semua. Sudah berapa kali umroh? Baru akan Beberapa kali. baru akan Nanti kan dipandu ya. Nanti coba dipandu nanti. ya. Siap. Nanti insya Allah dipandu ya. Jadi
Biar nggak tegang itu orang nggak bisa baca loh. Dipandu nanti doa-doa dipandu ya, khawatir ya. Ya. Dari rukunnya mandi itu jangan sholat ada doa sabu jagat itu bersamaan insyaallah 70 malaikat mengaminkan doa Bapak Ibu. Amin. Itu esensi daripada umrah kita. Kita maunya di dunia bahagia, akhirat juga bahagia. Amin. Ibu mau Bapak di dunia bahagia? Mau? Mau. Tapi di akhirat sengsara. Oh, udah mau. Oke, saya balik. Dua-duanya. Di akhirat sengsara, di dunia sengsara? Mau? Mau. Di akhirat bahagia. Dua-duanya bahagia. Tidak ada pilihan ketiga. Tidak ada pilihan ketiga. Tak ada pilihan ketiga. Yang terakhir. Maunya bahagia ya. Dunia akhirat. Pasti. Normal ya. Normal. Berarti doanya itu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Yang terpenting kita selamat dari siksa neraka. Amin. Itu kan doanya kan di sana kan, makanya nanti misalkan itu ustadznya yang baca itu sambil di hatinya, ya Allah saya mohon kebaikan dunia dan akhirat selamat dari siksa neraka. Di hatinya Ya, betul. ya di sana, di rukun yang manis sampai dari Sponsor. ada sponsor. Ya, sponsor. Yang tidak boleh kita sentuh tembok Ka'bah. Ada tembok? Ada. Kemudian dinding bawah juga tidak boleh kita sentuh. Selanjutnya tidak boleh kita sentuh Hijr Ismail. Ada tembok setengah lingkaran. Misalkan kita lihat orang kemudian nangis-nangis, kita lihat, wah, ini antusias sekali ini, misalkan ingin sekali juga ingin nangis juga. Pas lagi tahu pertama kita usah-usah sambil nangis batal. Ya. Kalau makam Ibrahim itu kan di tengah-tengah. Makam Ibrahim lewati. tidak termasuk Ka'bah. Makam Ibrahim. Tapi kadang kebanyakan jamaah menyentuh itu hingga membelakangi Ka'bah. Banyak ya, maaf ya. Kan makam Ibrahim di sini kita lewat sini. Karena kadang jamaah banyak lihat orang-orang yang ngusap-ngusap sambil nangis-nangis, mereka juga juga mereka bertiga membelakangi. Tapi kalau saya udah gawe nggak apa-apa. Kalau cuma begini aja, makanya enggak menggok. Pas kita kebetulan aja gitu kan lewat, karena diseruduk gitu kan, pas kita lewat, ya begini aja. Kan ada kesempatan. Nah, iya. Makanya nanti posisinya ada kan nanti saya di depan atau ya di depan, kita ini semua di depan, usahakan jangan barisan meragukan gitu kan. Yang meragukan itu maksudnya kayak mau ke kiri, jadi meragukan yang di belakang ya kan, akhirnya pecah barisan. Nah, andai kan tidak meragukan di luar makam Ibrahim terus jalan, itu enak. Andai kan pas mau di tengah pas berjalan, itu kadang meragukan barisan yang di belakang. Andai kan di sebelum makam, di dalamnya atau di luarnya, itulah kita ikuti, kan? Paham sampai sini? Jadi tidak boleh sentuh-sentuhan dulu. Mas, saya mau sentuh itu mas, misalkan. Sentuhnya besoknya, kan kita lama di sana. Pas tidak ada ikatan dengan ihram, karena kadang kiswa itu wangi, ya. Andai kan ingin ke makam ke Pak Heri, ke Hijr Ismail misalkan, besoknya andai kan kita tidak berikhram, sudah pakai yang biasa, terserah mau usap-usap mau doa, gitu kan? Di lain waktunya. Kalau masih ada ikatan dengan ihram, kita tidak diperbolehkan untuk menyentuh itu semua atau masuk di Hijr Ismail. Pas putaran kedua, bapak lihat orang berebutan masuk di Ismail, jadi bapak belok misalkan masuk di Hijr. Nah itu batal. Paham sampai sini? Nah, startnya di Hajarul Aswad, akhirnya juga di Hajarul Aswad. Paham? Wajib 7 kali putaran. Kalau lebih nggak apa-apa. Yang bermasalah kalau kurang. Ya, lebih misalkan. Ingin dilebihkan, itu makruh ya. Saking buku-bukunya mau 8 ya ini. Saya tambah mas, 7 bu, tambah saya 1. Tambah sampai 14 itu kan. Iya. Itu makruh. Kalau kurang
Itu yang batal kalau kurang. Harus wajib 7 ya. Makanya besok nanti usahakan bawa hitungan semua ini. Bawa karet, ada karet gelang, ada tasbih, bawa. Khawatir ini terpencar, khawatir. Kan kalau kata Bapak tadi kalau terpisah, sendiri saya buang angin mas. Nanti saya tinggal berapa? Tinggal 5 misalnya. Iya kan aman. Andai kan tinggal 1 gitu kan? Atau 6 saya mas. Tinggal 1 saya, 1 nanti. Ya, paham begitu kan? Kalau tidak bawa hitungan, jalan. Ini sudah nyut-nyutan ini. Mas, besok akan dekat Ka'bah, jadi enak cepet. Nggak jauh. Kalau dekat Ka'bah kan cepet ini. Iya kan? Iya. Nah, itu loh. Sampai berapa? Rapat. Iya, ayo. Agak keluar sedikit, tapi nyaman jalannya. Kita nanti reduksi kok. Mau rapat, tapi desak-desakan, agak keluar sedikit longgar. Iya, di bawah. Cocok, sungguh. Iya. Atau di atas lagi yang yang di bawah sudah 3 kita masih 1. Oh di atas kita tunggu Bapak Ibu ya. Kita tunggu besok dari mana nanti di lapangan nanti ya. Paham berarti artinya di jelas surat kembali akhirnya di sana wajib juga di putaran. Andaikan bingung atau ragu itu kita berpatokan pada yang lebih sedikit sama seperti sholat apakah sunat